Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Aduh, saya minta maaf sekali ya. Ini Jakarta ternyata ya. Biasa tinggal di lereng gunung gitu ya. Kopeng Salatiga itu nggak macet-macet. Tadi ya nggak terlalu macet sih. Cuman memang tadi karena saya nebeng nunggu dijemput, jadi akhirnya saya sampai agak terlambat. Sekali lagi saya minta maaf ibu-ibu sekalian ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena kami punya Roh Kudus di dalam diri kami. Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan, kuasa untuk menghadapi hari-hari kami. Bersama dengan Engkau Tuhan, kemenangan pasti menjadi milik kami. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami pasti tidak akan kecewa. Bersama dengan Engkau Tuhan, selalu akan ada sukacita, sekalipun kami melewati badai yang begitu besar. Kami mempersilahkan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih untuk kesaksiannya Ibu gitu ya, kesaksian yang luar biasa. Kalau hari ini kostum saya seperti ini, saya minta maaf sekali lagi juga Ibu. Biasanya Bu Ai kasih tahu saya jauh-jauh hari gitu ya. Kemarin langsung ditembak begitu aja. Lalu saya bilang sama suami saya gimana saya? Aduh, bajuku kau semua gitu ya. Aduh, sama Ibu. Ya udah kamu nanti pakai jaket. Jadi saya pakai jaket supaya kelihatan lebih sopan ya ibu-ibu ya. Sekali lagi saya minta maaf ibu-ibu. Mari kita buka bersama-sama di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Saya kasih judul sharing saya pada pagi hari ini adalah sumber yang tidak terbatas ya. Efesus 3 ayat 16. Oke, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Karena saya itu semenjak pulang dari UK, memang saya sedang melatih diri saya untuk terus biar nggak lupa bahasa Inggris. Saya itu baca Alkitabnya bahasa Inggris Ibu, bukan sok-sokan, supaya nggak lupa aja gitu ya Ibu ya. Lah, jadi waktu saya renungkan saat teduh saya pakai NLT gitu ya, New Living Translation. Saya sudah minta tolong Kak Farah, Kak coba Kak tayangin. Bahasa Inggrisnya seperti ini ibu-ibu. I pray that from His glorious unlimited resources, He will empower you with inner strength through His Spirit. Kalau bahasa Indonesianya mungkin sederhana aja, aku berdoa supaya Ia Tuhan menurut kekayaan kemuliaannya. Kekayaan kemuliaannya itu seberapa? Kita nggak jelas. Tapi di bahasa Inggris ini di NLT dijelaskan, I pray, aku berdoa supaya dari kemuliaannya, unlimited resources ini adalah sumber yang tidak terbatas itu Dia berikan kepadamu dengan inner strength, kekuatan yang dari dalam melalui Roh-Nya. Tapi yang waktu saya baca ini tuh Roh Kudus langsung bukakan sesuatu tentang unlimited resources, sumber yang tidak terbatas. Siapa sumber yang tidak terbatas itu? Sumber yang tidak terbatas itu Roh Kudus ibu-ibu. Roh Kudus yang ada di dalam kita with inner strength through His Spirit. Spirit ini adalah unlimited resources. Sumber yang terbatas, yang tak terbatas itu adalah Roh Kudus. Banyak orang dunia, bahkan mungkin sekarang nggak cuma orang dunia, tapi bahkan orang yang KTP-nya Kristen, KTP ya, mereka mencari kekuatan yang lebih daripada yang bisa dipegang dan dilihat. Mungkin mereka pergi ke orang pintar, mereka mungkin pasang susuk,
Mungkin mereka dikasih jimat turun-temurun dari emak engkongnya terus. Ini dulu mami juga dikasih sama emak gitu. Apalagi misalnya kalau ibu-ibu dulu bukan asli datang dari Jawa, mungkin dari pulau-pulau yang lain. Karena anak-anak saya seperti itu, Ibu. Jelas dong, sekolah di mana kami melayani adalah sekolah tinggi teologi, ya. Jadi orang-orang yang mau jadi hamba Tuhan, mau jadi guru agama Kristen. Tapi sama mama papanya sebelum berangkat dipanggilin dulu. Katanya sih orang pinter, pendoa. Tapi waktu berdoa dirapal. Waktu berdoa dibawai sesuatu. Bahkan setelah berdoa ada satu anak saya kok kaget. Anak saya dari Indonesia bagian timur, cewek, sehat-sehat aja datang. Saya kaget kok tiba-tiba malam-malam katanya dia cuma jatuh. Oh enggak, dia enggak jatuh. Tiba-tiba dia kesakitan dan langsung lehernya ini kayak bengkak gitu. Terus nggak bisa nelen, kesakitan gitu. Biasa anak-anak kan langsung laporan, mami, si ini nggak bisa gini-gini. Ini mahasiswa baru. Biasanya yang gitu-gitu mahasiswa baru itu. Awal-awal gitu ya, belum ikut golden time, belum dilayani khusus, memang sudah diinjili terima Yesus itu harus. Dan benar dong, waktu saya tanya, saya lihat anaknya, saya berdoa, Roh Kudus kenapa? Coba tanya dulu sebelum dia berangkat, dia diapain sama mak bapaknya? Gitu saya tanya. Nak, mami mau tanya. Orang tuamu ikhlasin kamu berangkat ke sini? Ikhlasin mami. Oke, mami tanya yang kedua. Sebelum kamu berangkat ke Jawa, kamu didoain apa-apa? Iya, dipanggilin kata mama sih pendoa. Tapi setelah itu saya tahu itu bukan pendoa tapi dukun. Jadi anak saya disuruh kencing dan disuruh minum kencingnya sendiri. Sampai sejauh itu. Terus didoa-doain. Karena memang sakitnya aneh, orang kemarin saya ketemu dia masih ceria, tiba-tiba malamnya sudah segini. Saya tanya, kamu ada mimpi ada apa? Aku didatengin bayangan hitam mami, lalu dimasukkan sesuatu ke mulutku. Oke, sekarang kita berdoa ya kakak, ayo kita berdoa, saya ajak kakak ya berdoa. Minta Roh Kudus melepaskan itu semua. Sudah besoknya sembuh ibu-ibu. Ada kekuatan yang lain. Tapi menurut saya kekuatan ini terbatas. Karena firman Tuhan bilang yang tidak terbatas hanya Roh Kudus. Setan itu dalam bentuk apapun ibu-ibu, entah jimat lah, entah yang diminum lah. Kalau ibu-ibu akrab, mungkin pemberian-pemberian dari suhu siapalah. Itu semuanya yang di luar Roh Kudus. Itu terbatas. Sekalipun itu roh. Sekalipun itu katanya ini loh yang buat bisnisnya mami berhasil. Jualannya mami laris, gitu ya. Tapi itu pun terbatas. Kenapa? Karena kita tahu firman Tuhan berkata, Paulus berdoa untuk jemaat Efesus, I pray that from his glorious, unlimited resources, sumber yang tidak terbatas itu. Kok Bu Meli tahu kalau sumber yang tidak terbatas itu Roh Kudus? Mari kita buka sama-sama Yohanes 7. Ayat 37 sampai 39. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Kita baca sama-sama ya ibu-ibu. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Tapi sekarang roh itu sudah datang belum ibu-ibu? Sudah. Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, dibangkitkan dan naik ke surga.
Dia sudah dimuliakan. Oleh karena itu Tuhan berikan Roh Kudusnya buat ibu-ibu dan saya. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kita terbuka dengan Roh Kudus. Kita membiarkan Roh Kudus masuk juga di dalam hidup kita. Otomatis. Kalau anak-anak zaman sekarang bilang auto mami, auto gitu ya. Otomatis ada Roh Kudus di dalam diri kita. Tapi Bu Meli kok saya nggak ngerasain ya? Karena kita nggak pernah ngajak ngobrol sumber yang tidak terbatas itu, Ibu. Nangkap sampai di sini, Ibu-ibu? Ibu-ibu kalau punya tamu, tamunya jelas dia punya kuasa. Mungkin sekarang Pak Prabowo kan orang yang nomor 1 berkuasa di Indonesia ya. Dia bisa kerahkan apa aja ya. Kalau mau memberkati hidup ibu tinggal dia kasih uang berapa M gitu ya, gelontorin aja. Betul ya. Lah kalau orang kayak gitu yang berkuasa dan orang itu sayang sekali sama kita, apa kita anggur-anggurin? Kalau datang ke rumah kita dan mau tinggal dengan kita. Nggak mungkin kan ibu-ibu, pasti kita akan siapin semua makanan yang paling enak. Saya itu kalau main ke rumah Bu Ai, semuanya dibukain gitu ya. Semua dikasih, snacknya itu semuanya. Semua snack yang ibu-ibu kasih ke Bu Ai itu juga pasti disuguhkan ke saya. Luar biasa ya, nggak ada yang disembunyiin. Sampai masakannya Bu Ai aja, Bu Meli coba ya. Kenapa? Karena saya tahu Bu Ai sayang sekali dengan saya. Bu Ai mau memberi yang terbaik buat saya. Itu aja saya berteman, berkawan baik, akrab dengan Bu Ai seperti itu. Apalagi kalau kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan musuh kita, ibu-ibu. Roh Kudus itu nggak jahat. Roh Kudus itu bukan setan. Roh Kudus itu penolong. Roh Kudus itu sumber yang tidak terbatas. Lah sedangkan kita ini terbatas nggak? Terbatas. Saya catat tiba-tiba Roh Kudus ingatkan, keterbatasan kita apa aja? Semuanya. Kita terbatas untuk mengampuni, betul nggak? Sekali anak-anak jengkelin kita, yaudah mami maafin, maaf ya mami, anak-anak saya gitu. Oke mami maafin, jangan diulangin lagi ya. Besoknya lupa lagi, aduh Tuhan gitu ya. Lah kalau saya nggak jalan sama Roh Kudus, ya saya sudah maaf kata, mungkin saya sudah nggak waras. Orang saya tinggal nanti semester depan dengan 140 anak kok, dari Sabang sampai Merauke. Gimana coba ibu-ibu kalau tinggal dengan anak-anak segitu banyaknya, terus belum lagi dengan suami kita, ya kan? Siapa di sini yang nggak pernah disakitin hatinya dengan suami? Saya nggak akan angkat tangan gitu ya, gitu. Tapi itu tadi membuktikan bahwa kita ini terbatas. Bahkan untuk mengampuni aja kita terbatas loh, betul ya ibu-ibu ya? Apalagi yang terbatas. Kalau kita nggak selesaikan, kita hidup dalam ketidakpengampunan, tidak bisa mengampuni. Lama-lama hidup kita jadi pahit. Pahit itu bukti bahwa kita terbatas untuk mengampuni. Apalagi keterbatasan dalam kesabaran. Betul ya. Gregetan aku. Gitu aja kok suwine temen gitu ya. Mau cepet sedikit toh gitu ya. Ada orang-orang yang slow sekali, santai, dan itu menguji kesabaran kita gitu ya. Dan akhirnya apa? Kita jadi orang yang jadi emosi, marah, jengkel, marah. Itu bukti kita terbatas ibu-ibu. Itu bukti kita terbatas. Lagi, keterbatasan kita dalam hal apa? Ketekunan. Wong PWK cuma 2 minggu sekali, kok ya ndak datang loh, ya ampun misalnya gitu ya kan. Sampai harus didatangi, baru besoknya datang lagi. Misalnya seperti itu. Bukan, nggak ada titipan sponsor. Saya nggak dikasih tema juga gitu ya. Enggak. Iya, tergantung Roh Kudus betul. Tapi malas itu adalah bukti bahwa kita ini terbatas.
Betul nggak? Aduh mageri, males gerak, sudah enak gitu ya. Apalagi kalau lututnya udah mulai sakit, betul ya. Kena angin sedikit mungkin kita masuk angin. Memang ndak maido, apa ya ndak maido itu ya bahasa Jawa. Ndak, ya memang ndak mencela. Memang itu kenyataan. Berarti itu menandakan tubuh kita semakin lama terbatas nggak ibu-ibu? Terbatas, kekuatan kita terbatas. Apalagi kesetiaan. Kesetiaan sama ketekunan beda loh. Dari tekun dulu. Kalau tekun kita sudah mulai males, lama-lama kita bisa tidak setia. PWK 2 minggu sekali aja nggak datang, apalagi ibadah tiap minggu. Maaf ya ibu-ibu ya, nggak tak lanjutin di sini, langsung aja biar cepet ya. Apalagi yang terbatas, kebaikan. Aku loh disuruh baik hati, khotbahnya kemarin bilang suruh berbuat baik, berbuat baik. Aku udah berbuat baik, terus balasannya apa? Nah, itu bukti kita terbatas ibu-ibu. Akhirnya kita jadi orang percaya yang cuek. Terserah karepmu, bahasanya gitu, suka-sukamu. Oh, kita mulai cuek, nggak ada hati lagi. Kasihan sih itu masuk rumah sakit loh. Yolah bener nek masuk rumah sakit. Soalnya keset setengah mati. Tak ajai ini itu emoh, itu azab ilahi. Misalnya ya kan. Wah itu udah kehilangan itunya itu. Sudah kehilangan apa ya? Kasihnya. Jadi orang yang cuek. Apalagi yang terbatas. Sukacita. Seberapa banyak dari kita yang sudah kehilangan sukacita sampai lupa rasanya tertawa seperti apa ibu-ibu karena terlalu banyak masalahnya. Betul, kehilangan sukacita sampai kita isinya setiap hari hanya sungut-sungut. Aduh Tuhan, boyokku loh Tuhan, ndak mari-mari gitu terus. Bangun pagi, aduh begitu bangun, aduh kok sakit ya. Jadi lupa mengucap syukur. Itu bukti keterbatasan kita. Apalagi kita itu terbatas juga damai sejahteranya. Betul nggak ibu-ibu? Kalau dengar anaknya mau kerja keluar kota atau mungkin mau studi ke luar negeri, aduh gimana ya nanti ya, si Koko ini gimana ya nanti ya, dia di sana sendirian apa bisa ya, udah khawatir. Padahal anaknya ya mau kuliah, waktu SMA ya sudah disiapin di dom, di asrama, masih khawatir kehilangan damai sejahtera. Itu bukti saya dan ibu-ibu kita semua ini manusia yang terbatas. Makanya kita ini perlu yang namanya sumber yang tidak terbatas. Boleh tadi kembali ke bahasa Inggrisnya tadi, unlimited resources. Sumber yang tidak terbatas, bukan jimat, bukan barang yang bisa dikasih. Ini ya, dipegang ya, dibawa ya, biar kamu selamat nih. Bukan gitu. Sumber yang tidak terbatas itu pribadi, namanya Roh Kudus. Yang tadi sudah kita baca di Injil Yohanes. Yang ngasih Roh Kudus itu Tuhan Yesus sendiri. Jadi ibu-ibu jangan anti sama Roh Kudus. Yang rugi ibu-ibu sendiri kalau ibu-ibu anti. Kenapa? Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ibu-ibu dan saya, kita ini manusia yang terbatas. Jadi kita perlu setiap hari berjalan dengan unlimited resources ini. Sumber yang tidak terbatas. Ibu-ibu tahu di Kopeng itu, dekat kampus kami, nggak jauh sih, ada kolam renang. Kami beberapa kali ajak anak-anak untuk berenang. Gitu ya, ke sana. Kolam renangnya dari mata air. Jadi beneran nggak bau kaporit. Seneng sekali anak saya ciblungan. Sudah mami nggak renang lagi terus gitu. Soalnya biar nanti setengah tahun kemudian pergi lagi. Jadi dikatok-katoki, puas-puasin gitu ya. Sudah mami enggak, dah cepet nanti mami tunggu nggak apa-apa. Saya sama suami saya biasa cuma nunggu di samping gitu. Kadang ya ikut mandi bareng sama mereka. Kalau ikut sekali ngajak anaknya banyak. 20 gitu-gitu, 30 udah berenang sama-sama. Tapi memang benar, karena itu sumber mata air, dia enggak ada
kaporitnya yang pertama. Dan sebelah kolam renang itu adalah pabrik air minum. Hebat ya. Jadi ya, maksud saya apa? Ibu-ibu bisa bayangkan nggak? Kalau sumber itu ada di dalam hidup ibu-ibu, bukan kalau sih, kalau sumber itu sudah ada dan sumber itu memang sekarang ada di diri ibu-ibu, mata air itu, harusnya ibu-ibu mengalami semua keterbatasan itu enggak? Iya mengalami, tapi langsung ingat, oh di dalamku ada Roh Kudus, ada sumber. Sumber itu tuh nggak pernah kering, betul ibu-ibu? Kolam renang itu nggak pernah tutup ibu-ibu. Kalau hari libur malah rame. Kenapa? Ya karena nggak pernah kering. Ngoseknya juga mungkin malah susah. Bahkan sebelahnya sampai dibuat itu air minum kemasan. Kenapa? Karena di situ ada mata air yang tidak pernah habis. Dan sekarang mata air itu ada di dalam diri ibu-ibu. Ibu-ibu nggak perlu lari kemana-mana, minta ke siapa-siapa. Oh berarti sekarang sudah nggak perlu minta doa lagi. Loh itu boleh, nggak apa-apa. Untuk kita diingatkan, untuk kita kembali dikuatkan. Tapi bahkan ketika satu kali nanti mentok, ibu-ibu misalnya telepon Bu Ai atau telepon Ibu Lili, dan mungkin ibu-ibu kita ini nggak bisa melayani karena ada kegiatan-kegiatan yang lain, jangan langsung kecewa dan sakit hati. Maksud saya gitu. Kenapa? Karena sumber itu juga ada di dalam diri kita. Sumber yang ada di diri Ibu Ai, sumber itu juga ada di diri kita. Sumber yang ada di dalam Pak Yo, sumber itu juga ada di dalam diri kita. Tapi Bu Meli, kenapa Bu Ai sama Pak Yu terlihat lebih sakti ya daripada saya? Buktinya yang pengurapan selalu Pak Yu, Ibu Ai, Pak Roni dan suami saya, gitu kan? Bukan, masalahnya bukan siapa yang lebih sakti. Tuhan itu sayang sekali sama ibu-ibu dan saya. Dia nggak ngasih, tak kasih Roh Kudus ya, separuh aja ya kamu ya, karena kamu malas. Enggak, Roh Kudus itu whole, dia utuh dan dia unlimited resources. Roh Kudus yang ada di dalam diri Ibu Ai, di dalam diri saya, sama seperti Roh Kudus yang ada di dalam diri ibu-ibu semuanya. Bedanya apa? Kami selalu belajar setiap hari ngomong sama sumber itu. Saya itu kemarin sebelum berangkat, karena berturut-turut ada kegiatan full, sebelum ikut conference berangkat ke Singapura, ada sedikit masalah dengan anak saya, salah satu anak saya. Wah, itu sempat membuat saya down. Padahal saya itu belajar, saya tuh sudah sudah memperlakukan anak saya ini khusus gitu ya. Saya kasih perhatian khusus itu supaya dia bisa segera menyelesaikan studinya dan karakternya juga Tuhan ubah. Tapi saya sedih. Waktu satu kali di akhir chatnya anak saya bilang begini, Mami, untuk kali ini izinkanlah saya untuk memberontak seperti anak-anak Mami yang lain. Titik. Seperti beberapa anak-anak Mami yang lain. Titik. Wah, saya baca itu tuh kayak hati saya jengkel, marah, emosi. Dalam hati saya, nang, anak lakiku. Kamu tuh kok nggak ngerti, Nek, betapa banyak aku sayang sama kamu. Dan beberapa sering aku kasih kesempatan. Tapi kok kamu selalu melukai. Saya nggak bisa sampai saat itu, saya bingung, Roh Kudus kok kayak gini. Kok selalu ada anak-anak yang seperti ini. Sampai di satu titik saya datang sama Roh Kudus, saya datang sama unlimited resources. Karena saya sudah nggak mau bisa mengampuni anak ini. Hati saya mulai pahit, itu tanda saya terbatas ibu-ibu. Dan ketika saya tahu saya mulai terbatas, ada sesuatu di dalam diri saya. Seketika itu juga Roh Kudus ingatkan, kamu masih punya aku. Kamu nggak bisa mengampuni, mengasihi dan menerima anak itu. Iya, oke, tapi aku bisa. Karena aku sumber yang tidak terbatas. Yang saya lakukan, saya sembahyang, saya nangis. Tolong ya aku Roh Kudus, aku perlu kasih-Mu, aku perlu cinta-Mu Tuhan. Cinta-Mu Roh Kudus, untuk aku tetap bisa stay di tengah anak-anak ini. Dan terus membagikan hidupku, supaya anak-anak ini tahu ada Tuhan yang mencintai hidup mereka dan tidak pernah menyerah untuk hidup mereka.
Dan anak ini bisa dengan santainya bawa koper besarnya dan pergi ke kota yang lain karena ada saudaranya di sana dan tidak pamitan dengan saya. Anaknya sudah semester akhir. Sedih enggak hati saya? Hancur, enggak cuma sedih. Tapi ketika dalam kondisi seperti itu, Roh Kudus mau menyatakan dirinya. Kamu terbatas kan Mel? Terbatas. Yuk datang sama aku. Saya nangis. Di situ Roh Kudus mengganti cinta saya dengan cinta dia. Saya bahkan sudah bilang sama ketua saya, Ibu Ketua, kalau dia balik ke asrama saya tidak mau terima dia. Terserah dia mau ngapain, dia nggak mau dididik kok. Tapi ternyata orang-orang yang seperti itu memang belum siap dididik. Mereka hanya perlu untuk dicintai. Dan kita bisa mencintai orang-orang kayak gitu? Bisa. Kalau kita nggak terus nempel sama unlimited resources, sumber yang tidak terbatas, yang kasihnya nggak pernah berhenti buat saya. Dan ketika saya datang sama Tuhan, saya serahkan pahit saya serahkan kecewa saya serahkan marah saya sama Tuhan. Disitulah Roh Kudus memulihkan hati saya dan mengganti kasih saya yang terbatas ini dengan kasihnya yang tidak terbatas. Saya tidak tahu keterbatasan apa yang saat ini sedang ibu-ibu hadapi. Mungkin dengan fisik, dengan sakit penyakit, apapun itu. Tapi di dalam diri ibu-ibu ada roh yang sama, yang tidak terbatas. Seperti roh yang ada di dalam diri saya. Tidak ada bedanya. Karena tidak ada anak tiri dalam kerajaan surga. Yang perlu ibu-ibu lakukan hanya, mari kita bangun komunikasi dengan roh itu. Dengan sumber yang tidak terbatas itu. Sehingga ketika setiap kali kita terpojok, tersudut, sudah tidak lagi ada yang bisa kita lakukan. Terbatas. Disitulah kita tahu ada Roh Kudus yang tidak terbatas. Yang bisa menolong kita. Yang bisa menguatkan kita. Amin ibu-ibu. Saya tutup dengan satu kesaksian saya juga tentang salah seorang anak saya. Anak saya ini puji Tuhan bulan September dia akan diwisuda. Ya, sudah ujian, sudah revisi dan sebagainya. Singkat cerita waktu dia semester 7 saya berdoa. Jadi setiap awal semester gini nanti saya akan bergumul tanya sama Roh Kudus siapa aja akan menjadi kakak-kakak mentor. Waktu itu saya berdoa di semester yang baru, dapatlah salah satunya nama anak ini, perempuan. Anak perempuan saya ini namanya Boni. Boni tapi perempuan ya, dari Kalimantan dia. Dah salah satunya dia. Tapi begitu terkejutnya saya, waktu satu kali dia bilang, Mami aku mau ngobrol sama Mami. Oke, yuk ketemu. Saya ajak masuk ke ruang keluarga, lalu kita ngobrol-ngobrol. Dan saya sangat kaget, semester 7 ya, berarti sudah semester akhir kan Ibu. Mami, aku kok semakin kayak orang ateis ya. Waduh. Ada atau Mami Tuhan Roh Kudus itu aku kok jadi skeptis ya Mami. Bener gak sih Roh Kudus ada? Kok Mami sering ngomong Roh Kudus itu gini, Roh Kudus ini teman-teman bilang berdoa dapat ini. Tapi aku gak ngerasa Mami. Aduh hati saya hancur padahal anak ini sudah ikut Golden Time juga. Waktu ikut Golden Time dia juga udah dipulihkan. Lukanya anak saya ini berat sekali. Waktu dia cerita saya hanya bisa mendengarkan tapi hati seorang ibu itu hancur. Pasti. Karena sebentar lagi anak saya mau wisuda. Nanti dia jadinya kayak apa di luar sana. Terus waktu itu dia balik ke kamarnya. Saya balik ke kamar saya. Apa yang saya lakukan? Saya menghadap sama unlimited resources. Roh Kudus sumber yang tidak terbatas itu. Anytime, kapan saja, di mana saja. Dia ada dan dia siap menolong saya. Dan selalu bersama saya. Saya bilang sama Roh Kudus, saya nangis. Roh Kudus anakku, Roh Kudus. Kadang itu saya kalau doa sampai gitu aja loh. Anakku, Roh Kudus, anakku. Sudah semester 7 mau lulus. Kok apa Tuhan ada ya Mami? Mentor lagi. Mungkin kalau sekarang ketua SPS gitu ya. Apa mungkin penatua mungkin ya kayak gitu ya. Apa bener aku semakin skeptis ya? Karena aku gak ngerasain semua orang bilang Roh Kudus. Tapi aku gak ngalami.
Aku nggak ngerasa aku doa ya udah doaku didengar apa enggak, aku juga karena ternyata hatinya pahit. Dia merasa Tuhan enggak dengar doanya. Wah, saya hanya bisa berdoa. Saya datang sama Unlimited Resources Roh Kudus. Terus setiap kali, saya setiap pagi punya nama anak-anak saya dan saya berdoa untuk anak-anak saya. Saya hadapkan, sebutkan namanya, Boni Tuhan, Sheketa Kapara namanya, Sonteke Ratapaya. Selanjutnya siapa? Terus, ibu-ibu, semester 7 juga dia ngalami masalah di tempat pelayanannya. Dan dia ngalami masalah dengan temannya. Anak ini kok, waduh penuh trouble sekali. Tapi semester 8, waktu dia mau naik semester 8, temannya ajak dia ikut pelayanan weekend bareng dia. Kamu ikut pelayanan weekend tiap minggu kan pelayanan ya, bareng aku aja ya. Dan bareng aku itu di mana pelayanannya? Di Oikos, di tempat kami. Cuman kalau pelayanan weekend yang ngurus anak kami yang lain, Debbie. Kami sudah percayakan ke dia. Disitulah dia diajari, mendengar, mengalami, dan merasakan Roh Kudus sumber yang tidak terbatas itu. Disitulah Tuhan menjamah hidupnya berkali-kali. Roh Kudus menyentuh hidupnya berkali-kali. Sampai satu kali, kita kan kalau sama kakak mentor-mentor seminggu sekali ketemu untuk komsel. Saya kaget waktu satu kali kita komsel dan dia ngomong seperti ini. Aku berdoa dan Roh Kudus bicara. Langsung aku colek-colekan sama suamiku. Say. Buat saya itu mujizat. Waktu aku mulai males baca Alkitab, ada suara di hatiku yang ngomong, cepet bangun sekarang. Baca Alkitabmu. Saya cuma colek-colekan. Tak kedipin aja suamiku, ngerti dia. Hatiku bersuka cita. Sampai satu kali di doa pagi, Boni, kesaksian di depan semua teman dan adik-adik tingkatnya. Hidup saya hancur sebelum saya masuk sini. Saya 4 bersaudara. Saya pahit dengan kedua orang tua saya. Saat saya melihat kakak perempuan saya yang jarak usianya hanya 1 tahun dari saya melihat dia gantung diri di kamar. Dan saya sangat trauma sekali. Dia 4 bersaudara. Dan dia paling dekat dengan kakaknya yang hanya terpaut 1 tahun ini. Dia bisa cerita semuanya dengan kakaknya ini. Tapi dia syok waktu satu kali dia pulang sekolah. Mayatnya kakaknya sudah begini. Tali gantungan di kamar. Semenjak saat itu dia semakin benci dengan orang tuanya. Dia menyalahkan gara-gara mama papa. Kakakku meninggal. Selesai SMA dia kerja. Karena dia di perbatasan Malaysia. Dia kerja di satu toko kelontong yang menjual minuman keras hasil selundupan dari Malaysia. Aku lakukan semua yang tidak diperbolehkan, aku lakukan. Mabuk, rokok, cewek ya, balap liar, seks bebas. Karena dia merasa hidupnya hancur dan seorang diri. Tapi Tuhan menjamah saya. Dia sebut nama kami berdua. Dia sebut teman-teman yang lain. Dan sebut nama kakaknya, Kak Debbie. Di mana dia digembalakan. Lewat mereka, aku melihat kasih Tuhan. Mereka selalu ada. Setiap kali aku ada dalam masalah dan kesulitan. Dan dia bilang begini, Ibu. Dulu aku malu kesaksian seperti ini. Karena keluargaku tidak baik-baik saja kok. Kenapa aku harus ceritakan ini? Aku malu punya orang tua kayak gitu. Aku malu punya kakak yang mati bunuh diri. Aku malu. Tapi sekarang dia bilang, aku gak malu lagi. Karena Tuhan sudah pulihkan hidupku. Dan aku baru tahu apa artinya hidupku. Sekarang dia menggembalakan anak-anak SMP. Dia mementori juga anak-anak SMP di kota Salatiga. Satu kali waktu dia sedang di kamarnya, tiba-tiba Roh Kudus bicara di hatinya. Dia ngomong, cepat kamu chat WhatsApp anak ini. Apa sih Tuhan? Cepet kamu WhatsApp anak ini. Sekarang juga apa sih? Cepat, suara itu nggak hilang. Terus dia nurut sama Roh Kudus. Dia chat,
Hai Dek, gimana kabarmu? Anak SMP. Kak, kakak tahu nggak? Kalau kakak nggak chat aku sudah mau bunuh diri. Waktu dia cerita sama saya tanya balik, kamu tahu apa maksudnya Tuhan pulihkan hidupmu? Aku tahu Mami, supaya aku bisa jadi saksi buat adik-adik yang ada di bawahku, yang hidupnya hancur berantakan dan yang punya pengalaman seperti aku. Karena anak perempuan saya ini juga mau bunuh diri berkali-kali. Tapi unlimited resources itu yang ada di dalam diri saya, ada juga di dalam diri anak saya. Sehingga dengan sumber yang tidak terbatas yang ada di dalam diri anak saya yang namanya Boni, dia pulih. Sekarang dia dekat sekali dengan kedua orang tuanya. Telepon-teleponan. Mak, gimana kabarnya? Pak, gimana kabar? Dia satu-satunya dari keluarganya yang kuliah. Kakaknya, adiknya nggak ada yang kuliah. Cuman dia yang kuliah. Dan keluarganya menaruh pengharapan yang besar di anak saya itu. Ibu-ibu, itu bukti kekuatan yang tidak terbatas itu. Yang namanya Roh Kudus. Kalau dia bisa memulihkan hidup dari salah seorang anak saya yang seperti itu, dia juga bisa memulihkan hidup ibu dan saya. Amin. Saya rindu mengajak ibu-ibu semuanya untuk kita datang. Terus gimana caranya Bu Meli? Roh itu ada di dalam diri ibu-ibu. Sumber yang tidak terbatas itu sekarang ada di dalam diri ibu-ibu. Yuk, saya ajak kesempatan untuk bicara dengan roh itu. Roh Kudus, aku sudah nggak bisa. Tolong ya aku serahkan. Itu namanya surrender. Itu namanya berserah. Mari kita tundukkan kepala. Saya mengambil waktu, saya mempersilahkan ibu-ibu untuk bicara sama Roh Kudus saat ini. Apapun itu yang ada di dalam hati ibu-ibu. Keterbatasan itu saya tidak tahu. Mungkin masalah finansial, keuangan, masalah keluarga, masalah anak, masalah suami, sakit penyakit, apapun itu. Kebangkrutan, apapun itu. Dia sumber masalah karakter, apapun itu. Berdoa dan serahkan itu sama Roh Kudus. Roh Kudus, aku sudah tidak mampu. Tolong Roh Kudus, Engkau sumber yang tidak terbatas. Engkau yang menjadi kesabaranku, Engkau yang menjadi ketekunanku, Engkau yang menjadi pengampunanku, Engkau yang menjadi kasihku, Engkau yang menjadi kesabaranku, Engkau yang menjadi kekuatanku, Engkau yang menjadi kebaikanku, Engkau yang menjadi kemurahan hatiku. Karena kuasanya tidak terbatas. Mari Roh Kudus mengalirlah. Kau tahu bahasa air mata Roh Kudus. Kalau bahkan ibu-ibu ini sudah tidak bisa lagi mengungkapkannya, hanya air mata, itu pun Engkau mengerti. Tolong kami Roh Kudus, kami perlu Engkau. Kami tidak bisa berjalan sendiri, kami sangat terbatas, kami sudah lelah. Tolongi kami Roh Kudus, tolongi kami. Tolongi kami. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang itu sangat mungkin bagiku, bagimu. Sekali lagi, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin, itu sangat
mungkin bagimu di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ibu-ibu, saya diingatkan, ibu-ibu tahu artinya lambang tak terbatas ya, tidak terbatas, unlimited. Di ilmu matematika dulu lambda ya. Kalau lambang tidak terbatas itu mau ditambah 5 sama dengan tidak terbatas. Tidak terbatas ditambah 1 juta sama dengan tidak terbatas. Mungkin kalau ibu-ibu ngiri sama saya, sama ibu-ibu penatua yang lain, atau sama Farah, atau sama Ibu Ai, mungkin kalau Ibu Ai itu plusnya 5 juta. Kalau saya mungkin cuman 1 juta. Kalau saya malah minus loh Bu Meli, gitu ya. Masalahnya bersama dengan siapa? Kalau bersama dengan tak terbatas itu, mau minus mau plus tetap hasilnya tidak terbatas. Kalau kita bersama dengan Roh Kudus, tetap hasilnya Roh Kudus yang kerjakan. Dan kalau Roh Kudus yang kerjakan, ada yang mustahil? Nggak ada. Seperti lagu tadi, kita akan dimampukan, bahkan melewati setiap sakit hati, kemarahan, kecewa. Kita akan dimampukan dan akhirnya kita menang. Menang kita bukan menang standar kita, tapi menjadi serupa seperti Kristus. Itu standar kita. Sehingga setiap kali orang-orang berjumpa dengan hidup kita, mereka bisa melihat ada Yesus di hidup kita. Amin ibu-ibu. Mari kita tundukkan kepala. Roh Kudus, ibu-ibu yang sudah merasa sangat terbatas sekali, sudah tidak mampu kalau nggak ditolong Tuhan, aku sudah berhenti, aku mati loh Tuhan kalau nggak mau tolong. Ibu-ibu boleh angkat tangan di tempat. Roh Kudus, Kau melihat tangan-tangan dari ibu-ibu yang mengangkat tangan. Mereka punya keterbatasan Tuhan, banyak sekali sama seperti aku Tuhan. Tapi kami dengar firman bahwa Roh Kudus itu tidak terbatas. Dan mulai hari ini kami mau berjalan bersama yang tidak terbatas. Kami mau berjalan bersama dengan Roh Kudus. Dan kami mau membiarkan Roh Kudus menolong kami, mengingatkan kami. Bahkan ketika kami tidak mampu, Engkau yang menolong kami dan memampukan kami. Roh Kudus, saat ini juga hamba-Mu membiarkan Roh-Mu melawat setiap ibu-ibu di tempat ini. Engkau yang paling tahu keterbatasan kami semua. Mari Roh Kudus lawat, Roh Kudus jamah, Roh Kudus jangan ada satupun yang terlewat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sheke namaya santara namaya so, hirata pakara namaya sheke, hirata pakara namaya so, hira namaya santa namaya she, kerata papa papa para namaya so, hiara namaya sente kera namaya se, hiara namaya santa kara namaya so, hiara tapa papa papa para namaya se, hiara tapa kara namaya sente ke,
saya melihat satu terowongan pipa yang besar yang tersumbat. Lalu ada satu aliran air yang deras sekali, dan itu menerobos setiap sumbatan-sumbatan yang menyumbat pipa itu, sehingga sumbatan itu keluar dari pipa itu. Pipa ini seperti hidup kita yang ada sumbatan-sumbatan keterbatasan kita. Tapi saat ini Roh Kudus mengalir dengan kuat. Dia mau menerobos setiap sumbatan-sumbatan di hati ibu-ibu dan di hati saya. Dan biarkan dia bekerja siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sheketa karana mayaso, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah di setiap kemarahan-kemarahan dan ketidaksabaran kami Roh Kudus, mengalirlah di setiap kepahitan dan sakit hati kami Roh Kudus, mengalirlah di setiap kekikiran hati kami Roh Kudus, mengalirlah di setiap kemalasan kami Roh Kudus. Aliri kami sumber yang tidak terbatas itu, pribadi Roh Kudus yang dahsyat dan ajaib, yang ada dan sudah ada dan sedang tinggal di dalam tubuh kami ini. Kami mengizinkan Engkau untuk mengambil alih hidup kami. Kami mengizinkan Engkau untuk mengerjakan hidup kami, untuk menolong kami sampai rupa Kristus itu terjadi dan ada di hidup kami, sehingga setiap kali kami berjumpa dengan orang-orang, mereka boleh melihat Yesus di hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mengalir Roh Kudus, mengalir, mengalir. Sheketaka parana maya soko, kiarana maya sendeke, mengalir Roh Kudus, mengalir. Satu pesan yang Roh Kudus ingatkan di hati saya, ibu-ibu, jangan pernah tinggalkan waktu saat teduhmu untuk merenungkan firman. Engkau akan semakin mengenal pribadi yang tidak terbatas itu, yaitu Roh Kudus, hanya ketika engkau merenungkan firman itu setiap hari. Semakin engkau dan aku merenungkan firman setiap hari, semakin kita akan mengenal sumber yang tidak terbatas itu. Semakin imanmu akan dikuatkan, semakin imanmu akan diteguhkan, bahkan di tengah badai sekalipun, bahkan di tengah topan yang kuat sekalipun, engkau dan aku tidak akan tergoyahkan, karena Roh-Nya tinggal dan bekerja dengan leluasa. Maukah engkau menyerahkan hidupmu kepada sumber itu dan membiarkan dia bekerja di hidupmu? Kalau ibu-ibu bersedia, ibu-ibu boleh minta, Roh Kudus, bekerjalah leluasa di hidupku. Mulai hari ini, aku serahkan hidupku kepadamu. Aku serahkan hidupku kepadamu. Ambil alih hidupku Tuhan, supaya yang terbatas ini dikuatkan, dipulihkan, dan hidup dalam kemenangan, menjadi serupa sepertimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya ketika kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, maka kita juga akan diberi kuasa menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu disembuhkan, mengusir setan dan setan itu pergi. Karena tanda-tanda ajaib itu hanya bisa diberikan ketika kita mau berjalan bersama dengan yang tidak terbatas. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Roh Kudus terus bicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, dengan caramu yang unik. Terus bekerja, terus bekerjalah di hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami tidak bisa hidup tanpamu Roh Kudus. Kami tidak mampu berjalan sendirian. Kami hanya memerlukan Engkau saja. Terima kasih Roh Kudus. Berkati semua ibu-ibu yang sudah hadir di PWK. Engkau berkati mereka,
Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, sampai rupa Kristus terjadi sempurna atas hidup dan keluarga mereka. Sampai setiap orang bisa melihat ada Yesus di keluarga ibu-ibu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin.